Dengan semangat Bapak Ibu semua, saya yakin kita bisa menang satu putaran. Akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput di bawah. Makin ngawur, spanduk Gibran Pilpres satu putaran terpampang di depan kantor KPU, polisi nggak berani copot, jelas nggak netral. Seolah-olah meyakini bahwa itu akan terjadi satu putaran. Jadi itu dalam kampanye politik ya itu biasa sebetulnya. Tapi coba kita misalnya melihat secara lebih mendalam, secara lebih rasional, apakah memungkinkan itu menjadi satu putaran? Saya melihat dari kekuatan-kekuatan yang ada, dari misalnya kubunya PDIP, kemudian kubunya Nasdem, saya melihatnya ini justru akan terjadi dua putaran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Spanduk dengan siluet Cawapres Gibran Rakabuming Raka disertai tagar Pilpres satu putaran terpampang di depan kantor KPU jelang pengundian nomor urut Capres-Cawapres Pilpres 2024. Spanduk tersebut berlatar belakang warna hitam dengan siluet Gibran berwarna putih. Ada tulisan Gibran Fans di spanduk tersebut. Spanduk itu ditancapkan di atas pembatas barier beton. Barier tersebut sebenarnya dipasang kepolisian sebagai bentuk pengamanan terhadap kegiatan di kantor KPU malam itu. Polisi ataupun Satpol PP tidak ada yang terlihat menurunkan spanduk tersebut. Spanduk itu bersanding dengan baliho milik Partai Demokrat yang berwarna biru. KPU telah menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. 3 pasangan itu adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran. Ini merupakan bukti bahwa ada kemungkinan ada aparat yang tidak netral. Jika memang mereka netral, harusnya mereka mencopot baliho tersebut, bukan malah membiarkannya. Meskipun dengan dalih sebagai pagar pembatas. Tindakan aparat setempat memang perlu dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang bertindak secara sepihak dan tidak netral dalam menghadapi Pilpres 2024 dengan alasan pemerintah daerah setempat yang tidak benar, sedangkan KPU selaku pihak yang berwenang tidak melarangnya. Apakah dalam hal ini KPU juga ikut-ikutan tidak netral karena tidak mengambil tindakan pencopotan baliho? Bisa jadi, karena saat ini yang memegang kekuasaan adalah ayah Gibran. Bagaimanapun Presiden Jokowi berpihak kepada Gibran sebagai cawapres Prabowo selaku calon presiden dengan menggunakan segala kuasanya untuk memenangkannya. Seperti syair lagu yaitu harta yang paling berharga adalah keluarga, dalam arti bahwa yang memperhatikan kehidupan Presiden Jokowi sampai purna tugasnya dan dilanjutkan dalam menghadapi masa tuanya dijaga oleh Gibran beserta keluarganya. Sedangkan pihak lain yang berhubungan paling baik selama masih memegang jabatan presiden setelah purna tugasnya sebagai presiden, tidak ada lagi yang memikirkannya kecuali Gibran selaku anak kandung. Selama Gibran sebagai cawapres Prabowo, maka membuat Presiden Jokowi tidak bisa netral yang bagaimanapun akan selalu berpihak kepada Prabowo sebagai cawapres yang mendampingi Gibran. Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menduga pemasangan baliho pasangan Prabowo Gibran dilakukan anggota polisi karena ada perintah dari atasan. Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Julius Ibrani mengatakan keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002. Polisi tidak boleh terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho. Pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan jika kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuatannya untuk memenangkan anaknya Gibran dan pemilu nanti. Mayoritas orang sudah tahu apa yang akan terjadi pada MK sehingga tidak sulit menyimpulkan mereka tidak yakin Jokowi bakalan netral. Susah untuk tetap netral di saat anak kesayangan ikutan Pilpres. Apalagi keikutsertaan Gibran dikabarkan erat kaitannya dengan upaya melanggengkan kekuasaan di saat wacana masa jabatan 3 periode dan penundaan pemilu gagal total disikat habis oleh api kemarahan publik. Jauh lebih baik terang-terangan mendukung Prabowo Gibran ketimbang abu-abu tapi gerak-geriknya malah terang benderang. Mau tetap terlihat netral pun orang-orang sudah tahu presiden tidak bisa netral. Bagaimana menurut Anda? Salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia.
Modar, TKN Prabowo Gibran ketahuan nyolong video santri tanpa izin, gak terima, Ponpes Darul Ulum Pamekasan kirim surat protes. Mantap berani speak up. Makan siang dan susu gratis untuk masyarakat, untuk siswa tepatnya, itu bukan sebuah kampanye, karena memang Pak Prabowo belum ditetapkan sebagai capres. Itu merupakan gagasan. Jika mau kasih makan anak-anak miskin, bukannya kita tinggal kasih saja. Karena nggak mau pakai duit pribadi, mau gunakan uang negara. Walah Pak. Bila kasih makan orang miskin pakai duit negara, semua orang juga bisa. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Heboh di media sosial, pegiat media sosial Guntur Romli di akun X-nya @gunromli memposting berikut. Protes dari Ponpes Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura pada tim kampanye Prabowo Gibran karena mencatut video santri Darul Ulum tanpa izin dan dipakai kampanye. Mentang-mentang punya paman di MK, bisa seenaknya gitu ya. Sembari menautkan sebuah fotokopian surat berkop Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Nah, sementara dilansir dari realpolitik.com, Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan Madura Jawa Timur berkirim surat ke tim kampanye nasional Prabowo Gibran di Jakarta. Surat tertanggal 16 November 2023 itu berisikan protes terhadap TKN Prabowo Gibran atas pencatutan video santri Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar dalam sosialisasi program Prabowo Gibran. Dalam surat itu disebutkan, tim Prabowo Gibran telah mencatut video santri Darul Ulum yang beralamatkan di Desa Patuandaja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan tanpa izin. Berikut bunyi surat tersebut seperti dilansir dari Kamis 16 November. Maka dengan ini pengurus LPI Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar mengajukan protes atas pencatutan video tanpa izin tersebut. Atas pencatutan itu, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar menuntut tim kampanye Prabowo Gibran untuk meminta maaf dan mencabut video tersebut. Menuntut pihak TKN Prabowo Gibran untuk meminta maaf dan mencabut gambar tersebut dari video dari yang kami maksud. Video yang dipersoalkan Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar diunggah akun tersebut, tepatnya detik 038 sampai 040. Menurutnya, pada detik tersebut terdapat tayangan video yang merupakan santri Banyuanyar dan video tersebut dicatut tanpa izin. Surat bernomor 2825-A-1-2-23-PPB-11-2023 itu ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus Pondok Pesantren Banyuanyar Muhammad Khalil Asyari. Hingga beritanya ditulis, unggahan video yang diprotes itu masih belum juga dihapus. Tapi setelah Cici lihat lagi, per hari ini, 17 November, video tersebut sudah dihapus. Dalam unggahan yang dilihat realpolitik.com, video tersebut berisikan kampanye Prabowo tentang program makan dan susu gratis untuk para siswa dan santri di seluruh Indonesia. Unggahan tersebut menampilkan beberapa potongan video anak sekolah, termasuk juga santri Banyuanyar yang dipersoalkan itu. Pada video itu terdapat suara seorang narator yang mengatakan bahwa mulai 2024, anak sekolah seluruh Indonesia tak perlu lagi bawa uang jajan. Kata narator tersebut, gak perlu bawa uang jajan soalnya anak sekolah akan dapat susu dan makan gratis dari Prabowo dan Gibran. Kemudian terdapat pula suara Prabowo terkait programnya memberikan susu dan makan gratis untuk anak sekolah itu. Kata Prabowo, kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia, termasuk usia dini, termasuk semua anak di pesantren. Si narator tersebut melanjutkan, program makan dan susu gratis itu agar gizi anak Indonesia terpenuhi setiap hari, sehingga menjadi anak yang sehat dan kuat. Wah, ini sih semena-mena namanya. Mentang-mentang masih ada paman di MK. BTW, sudah pada tahu belum? Anwar Usman sama sekali tidak dipecat keluar dari MK loh. Dia itu cuma dipecat dari posisi ketua MK. Jadi sang paman masih bercokol di Mahkamah Konstitusi sampai detik ini. Pantesan, enak banget asal comot dompleng nama besar santri yang kita tahu suara mereka cukup besar di Indonesia. Nyatanya ketahuan tanpa izin nyomot video santri. Saya sih respect banget ya sama Ponpes Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan yang berani speak up soal hal ini. Karena jika didiamkan, nanti mereka akan tambah seenaknya saja menghalalkan segala cara untuk menang. Ya persis seperti apa kata capresnya, korupsi nggak apa-apa asalkan sedikit, nyolong nggak apa-apa asalkan sedikit. Waduh, bubrah sudah bangsa ini jika hal seperti itu dilakukan. Bagaimana menurut Anda?